Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Metodologi Penelitian L, akan mempresentasikan chapter 6 mengenai Introducing and Focusing the Study, yaitu memperkenalkan dan memfokuskan studi atau penelitian. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sirda Nawazui dengan NPM Mahir 022. Yang kedua ada rekan saya Zara Eka Mardiani NPM Mahir 024. Yang ketiga ada Mbak Ignis Rina Salsabila NPM Mahir 030. Dan yang keempat ada Melvin Abil Bui dengan NPM Mahir 275. Nah, jadi yang pertama itu the research problem statement. Jadi di sini ada beberapa komponen-komponen dari pendahuluan yang baik. Itu yang pertama diawali dengan kalimat atau paragraf yang menarik minat pembaca dan yang menonjolkan topik atau pokok bahasan umum dalam studi penelitian. Yang kedua yaitu membahas masalah atau isu penelitian yang mengarah pada kebutuhan akan penelitian ini. Pembaca hanya perlu diberitahu mengenai isu atau perhatian yang akan kita bahas dalam proyek kualitatif atau dalam studi kualitatif. Jadi di sini itu menentukan itu tuh untuk menentukan urgensi. Kenapa urgensi dari dilakukannya penelitian? Kenapa sih penelitian ini dilakukan? Apa urgensinya seperti itu? Lalu yang ketiga itu meringkas secara singkat bukti terbaru literatur ilmiah yang membahas mengenai masalah dalam penelitian. Dilanjutkan, yaitu yang keempat, menunjukkan bagaimana literatur atau diskusi terkini kurang memahami masalah tersebut. Jadi kita bisa menyebutkan beberapa alasan seperti metode pengumpulan data yang tidak memadai, kebutuhan akan penelitian, atau penelitian yang tidak memadai. Lalu yang terakhir yaitu membahas bagaimana audiens atau stakeholder akan mendapatkan manfaat dari studi yang telah kita lakukan. Studi yang kita lakukan untuk membahas masalah-masalah tersebut. Materi yang selanjutnya ada the purpose statement atau pernyataan tujuan. Nah, dalam hubungan antara desain dan juga pendekatan ini itu berlanjut dengan pernyataan tujuan, di mana sebuah pernyataan yang itu memberikan tujuan atau maksud utama atau peta jalan untuk suatu penelitian. Nah, sebagai pernyataan terpenting dalam keseluruhan penelitian kualitatif itu, pernyataan tujuan itu perlu disusun dengan cermat dan juga ditulis dalam bahasa yang jelas dan juga ringkas. Nah, tetapi kebanyakan penulis itu membiarkan pernyataan itu tersirat sehingga pembaca itu harus bekerja ekstra dalam menafsir dan juga menindaklanjuti sebuah studi. Pada sebuah pernyataan yang berisi beberapa kalimat dan bagian kosong yang harus diisi oleh seseorang, seperti naskah di sini pada slide ini itu eh, beberapa istilah itu dapat digunakan untuk mengkodekan suatu bagian untuk pendekatan tertentu terhadap penelitian kualitatif. Nah, naskah tersebut itu terdapat tujuan dari pernyataan tersebut. Yang pertama itu peneliti itu mengidentifikasi pendekatan kualitatif spesifik yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut dengan menyebutkan jenisnya. Nah, nama pendekatan tersebut itu muncul pertama kali dalam teks sehingga mengisyaratkan pendekatan ini itu untuk mengumpulkan data, analisis, dan juga penulisan laporan. Lalu yang kedua itu penulis mengkodekan bagian tersebut dengan kata-kata yang ditunjukkan tindakan yang menunjukkan tindakan penelitian dan fokus pendekatan penelitian. Misalnya, penulis ini tuh mengaitkan kata-kata tertentu dengan peneliti kualitatif seperti memahami pengalaman, itu untuk naratif, terus mendeskripsikan itu untuk studi kasus, etnografi, dan juga fenomenologi, serta makna yang dikaitkan. Itu termasuk pada fenomenologi, lalu mengembangkan atau menghasilkan berguna dalam teori dasar dan juga penemuan itu untuk dapat digunakan dalam semua pendekatan. Nah, penulis itu mengidentifikasi beberapa kata yang akan dimasukkan peneliti dalam pernyataan tujuan untuk mengkodekan pernyataan tujuan pendekatan yang telah dipilih.
Nah, kata-kata tersebut itu tidak hanya menunjukkan tindakan peneliti, tetapi juga fokus dan juga hasil penelitian. Lalu yang ketiga itu penulis mengidentifikasikan tentang fenomena sentral, di mana fenomena sentral itu merupakan satu konsep sentral yang dieksplorasi atau dikaji dalam suatu penelitian, yang dimana umumnya itu menyarankan agar peneliti kualitatif itu berfokus hanya pada satu konsep, misalnya reaksi kampus terhadap pria bersenjata ataupun nilai-nilai yang dianut kelompok SX di awal studi. Nah, lalu membandingkan kelompok atau mencari keterkaitan dapat dikaitkan dalam suatu studi saat seseorang itu memperoleh pengalaman di lapangan dan juga melanjutkan analisis setelah eksplorasi awal terhadap fenomena sentral. Lalu yang terakhir adalah penulis itu meramalkan partisipan dan juga lokasi penelitian. Apakah partisipannya itu satu orang ataupun beberapa orang, satu kelompok ataupun satu lokasi. Selanjutnya ada kata-kata yang digunakan dalam pengkodean pernyataan tujuan. Yang pertama ada naratif, yaitu teks naratif, terus ada uh, cerita, terus pencerahan, terus pengalaman hidup dan juga kronologi. Terus pada fenomenologi itu ada fenomena, terus menggambarkan pengalaman, arti dan juga esensi. Menggambarkan itu deskripsi. Lalu untuk grounded theory itu ada menghasilkan, mengembangkan proposisi, proses, dan juga substantif teori. Lalu pada etnografi itu ada etnografi, terus culture sharing group atau berbagi budaya group. Lalu ada budaya perilaku dan bahasa, budaya potret dan juga budaya tema. Lalu pada case study ini ada studi kasus, terus terbatas, lalu kasus tunggal ataupun kolektif, dan juga peristiwa, proses, dan juga program individu. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Terdapat the central question atau pertanyaan inti dan sub question. Untuk the central question atau pertanyaan yang inti ini seringkali membutuhkan banyak kerja keras dalam menyusunnya karena luasnya dan kecenderungan beberapa orang untuk merumuskan pertanyaan spesifik berdasarkan pelatihan tradisional. Untuk mencapai pertanyaan inti yang menyeluruh, kita dapat meneliti kualitatif untuk menyatakan pertanyaan terluas yang mungkin dapat mereka ajukan untuk menjawab permasalahan mereka. Di sini contohnya itu seperti dalam studi naratif yang dimana terdapat siswa imigran Tionghoa yang di sini tidak menemukan pertanyaan sentral, tetapi mungkin saja seperti apa saja kisah-kisah identitas etnis yang saling bertentangan yang dialami oleh Aimee di sekolahnya dengan teman-temannya dan dengan keluarganya. Ini akan menjadi pertanyaan paling umum yang dapat dibahas dalam studi ini dan fokusnya adalah mengumpulkan kisah-kisah Aimee. Selanjutnya dalam studi fenomenologis tentang bagaimana orang yang hidup dengan AIDS, penyakit AIDS, mempresentasikan dan menggambarkan penyakit mereka. Seperti Anderson dan Spencer juga tidak mengajukan pertanyaan sentral, tapi mungkin saja seperti apa makna yang diberikan oleh 41 pria dan 17 wanita dengan diagnosis AIDS tersebut terhadap penyakit mereka. Pertanyaan sentral dalam fenomenologi ini menyiratkan bahwa semua individu yang didiagnosa dengan AIDS, penyakit AIDS memiliki kesamaan yang memberikan makna bagi kehidupan mereka. Selanjutnya adalah sub question atau sub pertanyaan. Jadi sub question ini memecah pertanyaan penelitian utama menjadi bagian-bagian kecil yang biasanya berjumlah 5-7 pertanyaan dengan sifat yang terbuka, berkembang dan tidak mengarah langsung ke jawaban. Umumnya itu diawali dengan apa ataupun bagaimana. Lalu sub pertanyaan ini juga memiliki tujuan untuk memberikan struktur dan mengeksplorasi fenomena utama menjadi bagian dalam panduan untuk pertanyaan wawancara dan juga fokus observasi, memastikan kedalaman dan juga kelengkapan penelitian. Lalu sub pertanyaan ini juga dalam penggunaan dalam penelitian itu menjadi paduan wawancara dalam kerja lapangan, memberikan struktur namun tetap fleksibel, dan juga tetap memastikan bahwa penelitian itu menjawab pertanyaan utama secara lengkap.
Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai chapter 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.